wabarakatuh. Anandaku, ayahanda dan bundaku, apa yang dirasakan itu semua adalah pembersihan dan pencucian. Abah sudah bertausiah berulang-ulang bahwa kalau ada rasa panas ketika zikir itu masuk atau kita bertafakur, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan darah kita. Apabila kita merasakan dingin, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan daging kita. Apabila kita merasakan seperti tertikam, tertusuk-tusuk seperti jarum yang menusuk, sejuk, masuk, menyengat, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan tulang kita. Apabila walaupun dalam cuaca dingin, ada AC ataupun kipas angin misalnya ketika kita bertafakur, tetapi keringat berguyuran di seluruh sekujur tubuh ini, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan kulit kita. Ketika kita berzikir, semua bulu kuduk, bulu rambut kita semua berdiri. Mereka pun ikut berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan seluruh bulu-bulu kita. Maka tandanya Nur Muhammad melalui hawa-hawa Rabbaniyah telah menyinggahi semua elemen batang tubuh kita. Kalaupun kita ada rasa sakit di dada, rasa panas, maka tandanya Allah telah membersihkan dan mensucikan kotoran-kotoran yang berdosa yang ada di sekitar dada. Kalaupun rasa dingin, sejuk, menyengat masuk di area dahi, maka daging daripada kepala ini dibersihkan dan disucikan agar otak ini tidak lagi berpikiran maksiat, agar otak ini berpikiran jernih, bersih dan suci, fana di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ada dingin dan sejuk masuk melalui ubun-ubun kepala, itu khatar. Itu tandanya ilham ilahiyah, Allah telah menurunkan waridnya, hasil olahan zikrullah, hasil olahan wirid, hasil olahan menyebut nama Allah, memuji dan menyanjung. Maka Allah membalasnya dengan warid melalui pintu yang paling tinggi kedudukannya, yaitu di ubun-ubun kepala. Seperti dikujurkan air yang sejuk, dingin, menyengat, nikmat tiada terasa, insya Allah. Maka pandanglah, terimalah, bersangkalah selalu baik kepada Allah, karena Allah tergantung sangkaan hambanya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya seperti itu, aku tergantung sangkaan hambaku. Dan semua peristiwa sakit, panas, dingin adalah merupakan pembersihan dan pencucian melalui media rasa. Untuk itu maka sepanjang kita hidup di atas muka bumi, ketika kita masih mengkonsumsi makanan, minuman bumi, ketika batang tubuh masih berkelana di atas punggung bumi, maka hawa-hawa bumi akan melingkupi, akan menyelimuti seluruh elemen dan unsur batang tubuh, seluruh elemen dan unsur latifah-latifah yang hakikat hawa alam semesta raya maya pada ini adalah bersumber daripada hawa mikrokosmos yang bersumber daripada anasir batang tubuh, yaitu anasir api, anasir angin, anasir air, dan anasir tanah. Maka insya Allah, ingat baik-baik wahai anandaku, bunda dan ayahandaku semua, ketika kita mau meninggalkan dunia nanti, Allah akan mengeluarkan dan mendatangkan semua anasir itu. Ada rasa panas, kemudian air keringat meleleh, ada rasa dingin. Di sekitar kita, kita akan memberikan perintah kepada keluarga untuk selalu berkipas-kipas di pinggir kiri dan pinggir kanan kita, karena semua asal muasal diri kita dari unsur api, angin, air, dan tanah akan datang. Dari ujung rambut kepala ini, tiba-tiba seperti ada pasir yang begitu banyak yang keluar dari kepala. Insya Allah itu unsur tanah. Dan kalau sampai ada keringat yang keluar, bening, lalu kita jilat, kemudian kita tidak merasakan ada rasa pun apa-apa lagi, kecuali hanya ada rasa tawar, maka insya Allah itulah keringat asli. Itulah asal anasir air asli dari batang tubuh ini. Tidak lama lagi kita sudah mau meninggalkan dunia. Maka jangan jauh-jauh ketika keluarga kita mau meninggalkan dunia, berada di sampingnya, agar kita tahu tentang perjalanan pengalaman jalan pulang.
Agar kita tahu isyarat dan tanda ghaibiyah tentang bagaimana caranya kita jalan pulang. Agar kita berintrospeksi dan diingatkan tentang tanda-tanda ghaibiyah yang ada pada diri kita. Agar kita tahu dan tambah yakin tentang akidah kebenaran anasir api, angin, air, tanah. Insya Allah, semua yang ada di muka bumi ini, kalau bersih pada batang tubuhnya, maka insya Allah dia akan keluar daripada hawa bumi. Kalau dia sudah keluar daripada hawa bumi dan tenggelam di dalam diri yang sejati, Nur Muhammad, maka tidak ada lagi dia merasakan adanya panas. Tidak ada lagi dia merasakan adanya dingin air. Tidak ada lagi dia merasakan sejuknya angin. Dan tidak ada lagi dia merasakan ada kotoran dan debu tanah. Insya Allah, semuanya akan sirna apabila kita sering melakukan riyadhah, musyahadah, mujahadah, muraqabah, lebur dan fana di dalam zat yang sangat kita cintai. Zat yang tidak bisa terjangkau dengan ukuran akal dan pikiran ini. Zat yang tiada tetapi ada. Zat yang tiada tetapi dia mengadakan adanya dia, yaitu Nur Muhammad. Zat yang jallahu jalala, yang maha sempurna, yang tidak bertengger pada ruang dan waktu, tetapi dia berada di mana-mana. Lillahi masyriq wal masyriq fa aina ma fasama wajhullah. Meliputi timur dan barat. Ketika di mana kita menghadap wajah kita, disitulah wajah Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Insya Allah, hidup ini hanyalah fana. Sementara wahai anakku, mari kita beriadah kepada Allah. Jangan membawa cita-cita, jangan membawa hasrat dan keinginan, jangan membawa target untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi ulama, untuk memiliki pangkat dan kedudukan di hadapan Allah. Mari kita sadar diri bahwa kita adalah batang tubuh yang hina. Oleh karena itu, mari kita kembalikan batang tubuh ini ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mewakafkan, menggadaikan batang tubuh ini dengan berpuasa, sholat 5 waktu, sholat sunnah, menegakkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan sunnah batang tubuh baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim. Maka dengan demikian sempurnalah batang tubuh ini menjadi batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian sempurnalah jiwa dan nafas Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ahmad ini. Maka dengan demikian sempurnalah jiwa dan Ahmad ini tenggelam dan lebur di dalam nurnya cahaya Allah bernama cahaya Muhammad, dan cahaya Muhammad bernama cahaya Allah, yaitu cahaya zat Nurul Izzati. Itulah proses pengenalan diri, proses tahu diri, proses meninggalkan semua amalia-amalia zahir yang bersifat dosa dan maksiat. Kita tegakkan pembersihan dan pensucian melalui amalia-amalia zahir yang bersifat iman dan takwa. Maka insya Allah jiwa dan nafas ini pun akan nikmat, lenyap, tenggelam, lebur dan fana di dalam Nur Muhammad. Maka indahnya tiada pangkat dan jabatan kedudukan kecuali pangkat yang satu. Allah ahdatul wujud al-malikul haqqul mubin. Raja yang satu, raja yang ahad, maharaja di segala maharaja. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiada, jiwa dan nafas pun hilang tiada. Yang ada hanyalah Nur Muhammad, tuntunan sejati kita dunia wal akhirah. Amin. La ilaha illallah huwallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Semoga ketika kita meninggalkan dunia sempat menyebut kalimat la ilaha illallah, dan insya Allah dijamin kita akan masuk ke dalam surga. Sebuah perkataan, kalimat mengenal diri yang sempurna, kolektif kolegial antara diri sejati batang tubuh Muhammad dan Allah, antara
keberadaan diri daripada Nur Muhammad dan Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. La batang tubuh, syariat, jasad, raga. Ilah, tarikah, ada pada hati. Illah, hakikat, ada pada nyawa. Dan Allah, rahasia, jalan rahasia ma'rifat billah. Allah, alif lam lam ha. La ilaha illallah, dudukan sempurna pada diri Muhammad. Huwallahu akbar. Allah, alif lam lam ha. Kita sudah faham. Alif itu zat, lam awal itu sifat, lam akhir itu asma, ha itu af'al. Zat itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad yang menghidupkan diri manusia. Nur Muhammad yang hidup dan menghidupkan. Kemudian lam awal, sifat. Allah ada pada nyawa manusia. Allah ada pada nafas manusia. Jiwa dan Nur Muhammad bersatu, maka menjadi nyawa. Tepatnya berjalan, berkedudukan pada posisi nafas manusia. Lam akhir, asma, ilmu. Allah berada pada ilmu. Ilmu itu kemudian letak dan berposisi pada iman dan keyakinan manusia. Iman dan keyakinan itu berposisi pada hati manusia. Ha, af'al, gerak perbuatan manusia, gerak perbuatan Allah, gerak perbuatan manusia yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam lam ha. Akbar, alif kaf baro, alif jati diri Allah, kaf ilmu Allah, ba gerak Allah, ro kehendak Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kolektif kolegial antara Allah dan kedudukan diri Muhammad, antara diri Muhammad dan Allah, antara Allah dan kedudukan diri Muhammad. Itulah la ilaha illallah wallahu akbar. Biarlah perjalanan pulang kita, biarlah saat kita kembali, perlahan-lahan kita akan menyatu, fana, hilang, lenyap dari la, tenggelam dan fana, lenyap ke dalam ilaha, ke dalam illah, ke dalam Allah, ke dalam akbar, ke dalam ro, ro tenggelam ke dalam ba, ba tenggelam ke dalam kaf, kaf tenggelam ke dalam alif. Subhanallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah ya Karim, semoga kita berproses jalan pulang sesuai dengan datangnya. Semoga kita berproses jalan pulang sesuai dengan kehendaknya. Semoga kita proses jalan pulang sesuai dengan ilmunya, asmanya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan zatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, telah Engkau anugerahkan kami dengan kemuliaan Nur Muhammad, dan telah Engkau muliakan kami dengan anugerah hadirnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sempurnalah induk daripada segala jasad,
sempurnalah. Induk daripada segala jiwa dan nafas, sempurnalah. Induk daripada segala nur, cahaya di atas cahaya, itulah dirimu. Cahaya Allah, cahaya Muhammad. Di dalam cahaya Muhammad ada cahaya Allah. Nur Allah, nur Muhammad. Nur Muhammad di dalam nur Allah. Ruh Allah, ruh Muhammad. Ruh Muhammad di dalam ruh Allah. Kun fayakun. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu ahad, ahadatul wujud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darimu kami kembali. Darimu kami datang. Darimu kami berasal. Darimu pula kami akan lenyap dan fana di dalam dirimu. Engkau tiada berhuruf dan tiada berbunyi. La hurfun wala sauti. Insyaallah. Semoga fikir, akal, angan-angan, otak, fantasi, imajinasi kita lebur dan hancur tenggelam di dalam satu, di dalam kehendak, di dalam iradat, di dalam ilmu, di dalam iman, di dalam yakin, di dalam hati. Insya Allah bergerak seperti arus yang bergelora, membahana, berjalan bertati-tati di dalam lautan samudra yang luas. Maka insya Allah kita akan merayap senyap, tiada terkira, jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada. Akhirnya kita fana, seperti gula yang dekat dan dekat sekali, kemudian hilang tiada terkira, larut tenggelam di dalam air lautan samudra yang indah. Maka dapatlah kita hanya asin atau manis, pahit atau pedis. Itulah hakikat daripada syariat. Itulah inti, isi daripada kulit. Tetapi jangan sekali-kali engkau tinggalkan kulitmu. Sebab apabila engkau tinggalkan kulitmu, maka pasti berbau busuk. Jadikanlah kulitmu itu sebagai pakaian yang indah. Maka jadikanlah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai busana terindah yang menutupi aurat isi, aurat hakikat. Maka sempurnalah antara syariat la ilaha illallah dengan hakiki Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.